Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada beberapa sunnah ketika bangun tidur yang sering dilalaikan kaum muslimin. Padahal sunnah tersebut pasti memiliki kemuliaan atau keutamaan. Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang patut dicontoh dalam segala hal, termasuk aktivitas setelah bangun tidur. Berikut sunnah-sunnah yang terlupakan setelah bangun dari tidur. Berikut dalilnya. 1. Membersihkan hidung setelah bangun tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, jika kalian bangun tidur, berwudulah dan hendaklah melakukan istinsyar sebanyak 3 kali. Sesungguhnya setan bermalam di batang hidungnya. Hadis Bukhari. Imam Badruddin Al-Aini rahimahullah menjelaskan arti istinsyar, yaitu menghamburkan apa-apa yang ada di dalam hidung dengan embusan napas. Itulah yang dikatakan Al-Jauhari. Dikatakan menghirup air lalu mengeluarkan lagi apa-apa yang di dalamnya, baik berupa kotoran dan ingus. Imam Al-Aini Umdatul Qari. Imam As-Syaukani Nailul Autar menjelaskan bahwa istinsar atau menghamburkan air dari hidung lebih umum dibanding istinsyak, menghirup air ke hidung. Imam Ibnul Arabi dan Imam Ibnu Qutaibah mengatakan istinsar adalah istinsyak, sama saja maknanya. Tapi mayoritas ahli fikih, ahli bahasa dan ahli hadis mengatakan bahwa istinsar itu berbeda dengan istisqaq. Intisyar dilakukan setelah istisqaq. Imam Syaukani mengutip dari Imam An-Nawawi, katanya, mayoritas ahli bahasa, ahli fikih dan ahli hadis mengatakan bahwa istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah istisqaq. Para ulama berbeda pendapat apakah hal ini wajib atau sunnah saja. Menurut Imam Asy-Sya'nai, secara tekstual hadis ini menunjukkan wajib secara mutlak karena berasal dari perintah, baik bangun tidur malam hari atau siang hari. Segolongan ulama dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan wajibnya hal ini, sementara mayoritas ulama mengatakan ini adalah anjuran atau sunnah saja. 2. Mencuci tangan setelah bangun tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, jika kalian bangun tidur maka hendaknya mencuci tangan sebelum memasukkan ke tempat air wudhu, karena kalian tidak tahu di mana semalam tangan kalian bersemayam. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah sunnah yang banyak dilalaikan kaum muslimin. Mereka langsung memasukkan tangannya ke bejana air wudhu tanpa mencuci tangannya dulu. Perintah ini terkait dengan kemungkinan adanya kotoran atau najis yang bisa saja ada di tangan ketika tidur, baik karena menyentuh atau menggaruk kemaluan atau duburnya tanpa mereka sadari saat tidur, sehingga dikhawatiri najis itu tercampur ke dalam air yang ada dalam bejana. Anjuran ini tidaklah teranulir walau kita berwudu melalui air pancuran atau kran. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, kemudian perintah ini menurut mayoritas ulama menunjukkan sunnah, sedangkan Imam Ahmad memaknainya sebagai wajib pada tidur malam, bukan pada tidur siang. Dari Imam Ahmad juga dalam riwayat yang lain menyunahkan pada tidur siang. Mereka sepakat seandainya mencelupkan tangan ke air, maka air itu tidaklah mengapa. Sedangkan Ishaq, Daud, dan At-Tabari mengatakan airnya menjadi najis. Dalil mereka adalah riwayat yang menyebutkan perintah untuk menumpahkan air tersebut, tetapi hadis tersebut dhaif. Imam Muslim menganggap bahwa langsung mencelupkan tangan ke bejana setelah bangun tidur tanpa mencucinya dahulu itu adalah makruh. Hal ini terlihat dari kitab beliau membuat judul bab dimakruhnya mencelupkan tangan ke bejana baik orang berwudu atau lainnya, karena dikhawatiri terdapat najis padanya sebelum dia mencuci dulu sebanyak 3 kali. Itulah penjelasan atau sunnah-sunnah yang diharuskan setelah bangun tidur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernikahan merupakan ibadah seumur hidup, dan merajut kasih sayang dalam pernikahan di jalan ridha Allah akan berjalan dengan baik apabila suami istri melaksanakan kewajibannya dengan baik. Suami bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya,
Begitu pula istri yang berkewajiban mentaati suami dan melayani kebutuhan suaminya. Setelah mentaati Allah, seorang istri harus mentaati suaminya, karena itu akan menjadi surga bagi istri untuk melakukan kewajibannya kepada suami dengan sebaik-baiknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di zaman sekarang ini, banyak yang terjadi pernikahan gagal karena istri yang membangkang setiap perkataannya pada suami. Apabila ini terjadi, hukum istri berbicara kasar kepada suami, maka suami berhak untuk bertindak. Namun di sisi lain, bisa kita lihat tidak sedikit laki-laki yang mempertahankan pernikahannya. Namun di sisi lain, istri terus membangkang. Maka pernikahan yang awalnya merupakan niat ibadah menjadi kegagalan. Untuk itu penting bagi istri yang nurut kepada suami, karena itulah sebagaimana pahala yang didapat bersama istri setelah menikah. Dalam Islam, ketika istri tidak nurut dengan suami disebut dengan nusyuj, yang berarti tempat yang tinggi atau menonjol. Nusyuj juga memiliki arti istri yang durhaka kepada suami dalam ketaatan pada suami yang Allah wajibkan dan selalu membangkang. Ibnu Katsir berkata, nusyuj adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Bagaimana hukum istri tidak turut kepada suami dalam Islam? Karena pahala bagi seorang istri adalah bagaimana ia memperlakukan suaminya. Dan apabila ia tidak menurut, maka hukumnya adalah haram. Karena suami merupakan imam rumah tangga, dan cara menghadapi istri yang keras kepala dan tidak taat kepada suami yaitu dengan menasehatinya. Apabila istri terus membantah dan keras kepala, hal itu merupakan ciri-ciri durhaka kepada suami. Maka suami boleh memberikannya hukuman. Hukuman kepada seorang istri yang tidak turut pada suami telah terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa perihal rumah tangga pun Allah menunjukkan perhatian yang besar. Allah berfirman yang artinya, perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu 1. Memberi nasihat. Suami harus memberikan nasihat kepada istri dengan lemah lembut. Terkadang salah satu pihak baik suami atau istri harus menurunkan egonya dalam berbicara. Suami memiliki kewajiban untuk mengingatkan bagaimana Allah memerintahkan kepada istri untuk taat pada suami, mendorong istri untuk taat dan selalu memotivasi hukum taat kepada suami dalam Islam dengan menyebut pahala besar saat melakukannya. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Suami pun diperbolehkan memberikan nasihat dengan melantangkan pembicaraannya, misalnya dengan memberitahu kepada istri bahwa ancaman sudah pasti diberikan dari Allah bagi perempuan yang mendurhakai suami. Jika istri telah menerima nasihat tersebut dan istri masih membangkang, maka suami boleh untuk menempuh langkah selanjutnya. Melakukan hajar. Yang kedua itu adalah melakukan hajar. Hajar artinya memboikot istri, yaitu dengan menasihatinya untuk tidak berbuat nusyuj. Langkah inilah yang disebut dalam lanjutan ayat tadi. Dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Mengenai caranya, para ulama memberikan beberapa cara sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Jauzi. Tidak berhubungan intim, tidak mengajak istri berbicara, namun masih tetap berhubungan intim, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Pisah ranjang. Namun yang perlu diperhatikan, suami harus memboikot istrinya di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai kewajiban suami pada istri oleh Muawiyah Al-Qushairi. Rasulullah bersabda, dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-jelekan serta janganlah melakukan hajar selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Tindakan hajar ini baiknya seorang suami tidak menampakkan di hadapan orang lain. Juga perlu diperhatikan bahwa hajar tidak boleh ditempatkan di depan anak-anak. Yang dimaksud hajar ini adalah dengan tidak berbicara pada istri. Maksimal tindakan hajar ini adalah 3 hari.
Apabila istri masih terus menunjukkan sifat negatifnya yang tidak disukai sama suami, maka suami bisa melakukan cara hajar yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim melakukan hajar atau boikot dengan tidak mengajak bicara lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suaminya memukulnya, karena Allah Ta'ala berfirman, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Penyayang. Karena hukum istri tidak nurut suami adalah haram, maka Allah pun tidak meridhoi istri yang dengan seenaknya membangkang kepada suaminya. Solusi tadi bisa dilakukan dan hukum bagi istri yang tidak turut suami yang ditawarkan oleh Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.